Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Satu berita yang saya kira menarik untuk kita dalami lebih jauh untuk mendorong demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, yaitu Menko PMK dukung kampanye di kampus. Sahabat sekalian, putusan MK yang mengizinkan peserta pemilihan umum 2024 berkampanye di ruang pendidikan sempat menuai pro kontra. Nah, tetapi Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menilai sebaiknya ada peraturan yang mengatur penilaian ruang pendidikan yang boleh digunakan untuk kampanye. Dia mengatakan kalau di kampus ada sisi baiknya, kalau sekolah menengah atau di madrasah sebaiknya tidak. Tentu saja itu dikarenakan hanya kampus atau universitas yang para peserta adalah orang yang sudah punya hak pilih. Kampanye di kampus tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jangan menimbulkan hal yang tidak baik, ujarnya. Nah, pandangan sahabat kalian seperti apa dengan ide tersebut? Sahabat sekalian, kalau dari dukungan ataupun opini yang disampaikan Menko PMK, saya kira ini satu hal yang penting ya untuk kita dukung, karena dengan para capres itu datang ke kampus bisa ditimbang mana kemudian capres yang memang siap menjadi seorang pemimpin, mana capres yang ternyata memang belum mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul ya memahami masalah dulu. Ya, kadang ada orang itu bisa menjanjikan masa depan tapi dia nggak ngerti masalah hari ini yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat ini seperti apa. Ya, kadangkala ada yang tahu masalah kemiskinan, tetapi orang miskin bukan diperjuangkan, malah dianggap rendah. Ini tentu saja bukan sekedar blunder, masalah. Ya. Kemudian ada orang yang mungkin pikirannya besar gitu ya, tetapi selama menjadi pejabat, selama menekuni dunia politik, tidak ada hal-hal besar yang betul-betul dihadirkan dan dirasakan oleh rakyat. Nah, yang bisa melihat itu tentu saja idealnya ya para mahasiswa, karena mahasiswa ini orang yang tekun belajar dan asumsinya rajin membaca. Maka kalau ada mahasiswa yang tidak tahu fenomena sosial, kemudian kebutuhan masyarakat, dan dia asik main game online, sebenarnya status mahasiswanya itu gugur secara substansi. Dengan demikian, saya memandang bahwa kalau kemudian kampanye ini diatur dan bisa masuk kampus, ini bukan saja memastikan rakyat bisa melihat mana calon presiden yang betul-betul siap, dan tetapi juga mahasiswa akan semakin terangsang untuk peduli dalam situasi politik ini. Dan saya kira ini satu poin yang sangat baik. Tinggal catatannya adalah bagaimana kemudian kampus siap ya terhadap rancangan aturan seperti itu. Karena jangan sampai mahasiswa ini sama dengan masyarakat secara umum yang mudah diprovokasi gitu ya, kemudian terbelah, yang membuat ya katakanlah suasana kampus terkontaminasi kepentingan politik dan seterusnya. Karena objektivitas itulah yang dipandang kampus memiliki kemampuan untuk memandang dan menimbang. Karena itu kalau kemudian tidak diatur dan ternyata nanti sivitas akademika dalam perguruan tinggi itu malah ya terseret pada kepentingan politik, ini tidak sama-sama kita tidak harapkan ya. Nah, sahabat sekalian, pastikan bahwa kampanye di kampus itu tidak menciptakan perpecahan atau polarisasi di antara mahasiswa yang memiliki pandangan berbeda. Jadi harus ada memang semacam pengkondisian bahwa kampanye di kampus itu betul-betul untuk menguji calon presiden secara pemikiran, secara akademik, dan kemampuan berpikir cepat terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, jangan juga sampai kemudian mahasiswa dieksploitasi oleh pihak-pihak politik untuk kepentingan mereka sendiri. Ini juga penting ya, jangan sampai nanti misalnya ketua BEM-nya ternyata
dekat dengan partai tertentu atau calon tertentu. Nah, ini rawan juga. Nah, termasuk di dalamnya jangan sampai ada distorsi informasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat dan atau manipulatif yang lebih tinggi selama kampanye. Lebih penting lagi, kampanye jangan sampai mengalihkan fokus mahasiswa dari studi mereka. Dengan demikian, sahabat sekalian, kita bisa simpulkan bahwa kampanye politik di perguruan tinggi bisa positif sejauh ada regulasi atau pengelolaan yang tepat dan benar dan menekankan edukasi dan dilangsungkan dalam diskusi terbuka dan sikap saling menghormati terhadap pandangan yang berbeda. Ini sangat bagus ya kalau bisa dilakukan dengan baik. Penting juga untuk memastikan bahwa kampanye tidak mengganggu kegiatan akademik, dan yang lebih penting adalah mahasiswa dengan adanya kampanye di kampus itu lebih mengerti apa itu sebenarnya politik. Bagaimana seorang itu layak disebut ya sebagai pemimpin yang pantas dipilih. Dan lebih jauh, para mahasiswa juga akan mengerti bahwa posisinya di ruang-ruang akademik itu adalah dalam rangka menyiapkan diri memahami segala hal yang menjadi konsentrasi mereka pada bidang pelajaran atau kuliah yang ditekuni, untuk selanjutnya mereka keluar dari kampus menjadi orang yang tidak sekedar punya profesionalisme, tetapi juga peduli, ya, ada jiwa altruisme di dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kita berharap bahwa upaya untuk memasukkan politik di dalam kampus kampanye ini harus betul-betul diorientasikan untuk menjadikan para mahasiswa siap menjadi calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Ini poin-poin yang saya kira mendasar untuk isu bahwa boleh ya kampanye politik dilakukan di kampus. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dari pandangan KPU, ya KPU berpedoman pada diskusi yang berkembang dan juga kepada stakeholder dalam menyusun aturan kampanye di tempat pendidikan. Aturannya masih terus kami matangkan dan kami akan tuangkan dalam keputusan. Tuturnya yaitu yang disampaikan oleh anggota KPU RI Idam Holik. Sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini didengar oleh Pak Idam Holik sehingga bisa menjadi satu, katakanlah ya, harapan atau bahkan referensi untuk membangun regulasi bagaimana kampanye politik dijalankan di kampus-kampus akademik bangsa ini. Yang pasti kita berharap demokrasi ke depan adalah demokrasi yang santai, demokrasi yang rasional, dan tidak memecah belah rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.